Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Aryani dengan 3 digit NIM terakhir 279 dari kelas TIH 23. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan paket Cisco Tracer, yaitu melakukan simulasi routing dinamis. Nah, pertama-tama di sini kita buka paket Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada bagan yang berisi beberapa perangkat, yaitu 3 PC, 3 router dan 2 server yang sebelumnya kita sudah pakai untuk melakukan simulasi routing statis. Nah, di sini kita pakai bagan yang sama dengan yang waktu itu. Lalu untuk di bagian router ini kita ada sedikit perubahan, yaitu di bagian settingan routingnya. Nah, di bagian statik ini kita hapus semua network address yang sudah kita tambahkan sebelumnya untuk simulasi routing statis. Lalu untuk di bagian RIP ini kita tambahkan, kita ketikkan network address, lalu kita tambahkan, kita add, lalu di sini akan muncul network address yang telah kita tambahkan. Nah, di sini untuk network address-nya bisa kita lihat di Google Classroom dan bisa disesuaikan dengan yang tertera di sana. Lalu untuk settingan yang lainnya masih tetap sama dengan menggunakan settingan sebelumnya, yang diubah hanya di bagian statik dan di RIP. Lalu di sini kita klik bagian CLI. Nah, untuk settingannya ini, untuk apa yang harus ditambahkan itu sudah tertera di Google Classroom juga. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan dengan yang diarahkan sesuai di Google Classroom. Untuk di beberapa router lainnya, di router 2 dan juga router 3 juga kita ubah settingannya seperti yang tadi, dengan network address dan pengaturan lainnya sesuai arahan di Google Classroom. Nah, di sini sudah saya setting sendiri untuk router 1, router 2 dan router 3-nya. Bisa kita lihat ini sudah tidak ada, ini sudah ditambahkan. Untuk router 3 juga sama. Saya sudah menambahkan ketika kelas mata kuliah jaringan komputer sebelumnya. Nah, jadi di sini kita langsung aja nyoba simulasinya. Di sini kita klik simulation. Nah, pastikan ininya juga di ICMP yang dicentang. Nah, di sini kita akan coba mengirim paket simple PDU baik dari PC ke PC maupun dari PC ke server ataupun sebaliknya dari server ke PC. Nah, untuk yang pertama kita coba dari PC 1 ke PC 2. Diteruskan ke router 1, lalu fail, berarti kita ulang. Di sini karena fail, jadi coba kita kirim ulang dari PC 1 menuju PC 2. Nah, dari sini PC 1 diteruskan ke router 1, lalu diteruskan ke PC 2. Setelah itu dikembalikan ke router 1, lalu kembali ke PC 1. Karena sudah berhasil, selanjutnya kita coba mengirim paket simple PDU dari PC 1 menuju PC 3. Nah, di sini diteruskan ke router 1, lalu dihubungkan ke router 2, lalu diteruskan hingga ke PC 3. Oke, karena di fail, kita coba sekali lagi dari PC 1 menuju PC 3. Nah, di sini dari PC 1 ke router 1, ke router 2, lalu ke PC 3. Setelah dari PC 3 diterima, dikembalikan ke router 2, router 1 dan sampai kembali ke PC 1 lagi. Berhasil. Di sini kita hapus. Lalu kita coba selanjutnya dari PC 1 menuju ke server 1. Kita mulai.
dari PC1 dikirim ke router 1, lalu diteruskan ke router 3, karena untuk menuju ke server 1 itu rute yang paling dekat dari router 1 ke router 3 lalu ke server 1. Lalu dikirim kembali dengan alur yang sama, yaitu ke router 3, ke router 1, dan sampai ke PC1 kembali. Sukses. Lalu selanjutnya kita coba dari PC1 menuju ke server 2. Dari router 1 dikirim menuju router 3, lalu ke server 2. Oke, karena ini gagal, kita coba ulang. Dari PC1 menuju ke server 2. Nah, untuk menuju ke server 2 juga lewatnya dari router 1 ke router 3, karena itu merupakan router pendeknya. Lalu dikembalikan lagi hingga kembali ke PC1. Selanjutnya kita coba kirim dari PC3 menuju PC1. Nah, dari PC3 dikirim ke router 2, lalu ke router 1, dan diteruskan hingga PC1. Nah, setelah diterima dari PC1 akan dikembalikan dengan jalan yang sama, yaitu ke router 1, lalu ke router 2, dan hingga ke router 3 kembali. Selanjutnya kita akan mencoba dari PC3 menuju PC2. Nah, dari PC3 menuju PC2 ini sebenarnya melalui jalan atau rute yang sama, yaitu ke router 2, router 1, hingga ke PC2. Lalu setelah diterima dari PC2, dikembalikan menuju router 1, router 2, hingga sampai ke PC3 kembali. Lalu selanjutnya kita coba kirim dari PC3 menuju server 1. Nah, di sini kita coba kirim dari PC3 menuju ke router 2, diteruskan hingga ke router 3, lalu ke server 1. Nah, untuk pengiriman paket PDU dari PC3 menuju server 1 itu ditemukan rute terpendeknya itu dari melewati router 2, router 3 hingga ke server 1. Tidak perlu melewati ke router 1. Jadi setelah diterima oleh server 1, dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan kembali ke PC3. Selanjutnya kita coba dari PC3 menuju ke server 2. Nah, sama halnya seperti dengan saat mengirim ke server 1 sebelumnya, melewati jalan yang sama. Lalu setelah sampai di server kedua dikembalikan ke router 3, lalu ke router 2, dan sampai di PC3 kembali. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengirim dari server ke server maupun dari server ke PC. Nah, di sini kita coba mengirim dari server 1 menuju server 2. Yang dimana di sini hanya melewati router 3, lalu sampai di server 2, dan dikembalikan ke router 3, dan sampai di server 1 kembali. Oke, selanjutnya kita coba dari server 1 menuju PC1. Nah, di sini paketnya akan dikirim melalui router 3, lalu ke router 1, dan sampai di PC1. Nah, ini adalah rute terpendek yang tercepat untuk bisa disampaikan ke PC1. Lalu setelah sampai di PC1 akan dikembalikan hingga sampai ke server 1 kembali. Sebenarnya ini merupakan connecting yang sama seperti saat kita mengirim dari PC1 menuju server 1 tadi, hanya beda ini aja. Kalau yang tadi kan kita kirimnya dari PC1 ke server dikembalikan ke PC. Kalau yang ini dari server ke PC lalu dikembalikan ke server. Nah, ini sukses. Lalu selanjutnya kita coba kirim dari server 1 menuju ke PC2. Sama halnya seperti ke PC1 tadi, melewati jalan yang sama. Lalu setelah sampai di
PC kedua dikembalikan ke router 1, ke router 3 dan ke server 1. Di sini kita delete. Lalu yang terakhir kita kirim dari server 1 menuju ke PC 3. Nah, untuk dari server 1 ke PC 3 ini router yang dilewati itu router 3, router 2 dan juga dan akhirnya sampai di PC 3. Lalu setelah sampai di PC 3 dikembalikan lagi ke router 2, router 3 dan sampai di server 1 kembali. Nah, setelah itu kita kembali ke real time. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracking dengan arah seperti sebelumnya. Tapi di sini kita akan mendisablekan salah satu interface router, yaitu connecting dari router 1 ke router 3. Jadi di sini kita hapus. Kita menghilangkan connecting atau koneksi dari router 1 dengan router 3. Lalu di sini kita akan mengecek apakah paket simple PDU yang akan dikirimkan itu apakah tetap tersampaikan walaupun ada salah satu interface yang dihilangkan atau koneksinya ini dihilangkan antara router 1 dan juga router 3. Di sini kita kembali ke menu simulation. Lalu kita coba tracking seperti sebelumnya, yaitu yang pertama dari mengirim paket PDU dari PC 1 menuju PC 2. Nah, karena ini tidak memerlukan router lain ya, baik itu router 3 ataupun router 2, jadi seharusnya di sini tidak terjadi masalah. Nah, paketnya terkirim ke PC 2 dan kembali ke PC 1 dengan sukses. Selanjutnya kita coba kirim paket PDU dari PC 1 menuju PC 3. Untuk pengiriman ke PC 3 juga berjalan sukses karena rute yang dilewati hanya dari melewati router 1 dan router 2, yang dimana koneksinya itu masih sama, tidak dihilangkan, jadi tidak berubah. Selanjutnya kita coba dari PC 1 menuju server 1. Di sini kita lihat apakah paket PDU-nya ini tersampaikan hingga ke server 1 lalu kembali ke PC 1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa paketnya ini itu dapat mencari jalannya sendiri karena meskipun koneksi antara router 1 dan router 3-nya dihilangkan, paketnya ini dapat menganalisis sendiri jalan yang bisa dilalui hingga sampai ke server 1 agar paket PDU-nya itu tetap sampai ke server 1. Jadi dari PC 1 ke router 1, nah dari router 1 yang harusnya ke router 3 itu dilewatkan ke router 2, ke router 3 lalu ke server 1. Nah, setelah sampai di server 1, di server tujuan, dikirim kembali ke router 3, ke router 2, ke router 1 hingga ke PC 1 dengan sukses. Lalu selanjutnya kita coba mengirim dari PC 1 menuju ke server 2. Nah, sama halnya dengan pengiriman ke server 1 tadi, melewati alur yang sama, namun server tujuannya tetap server 2, lalu dikembalikan kembali ke server ke PC 1 dan berjalan sukses. Selanjutnya kita coba dari PC 3, kita kirim dari PC 3 menuju ke PC 1. Nah, di sini seharusnya tidak ada masalah ya, karena tidak ada koneksi atau router yang terganggu dari hubungan PC 3 ke PC 1 ini. Nah, terbuktikan sudah terkirim ke PC 1 dengan sukses lalu kembali ke PC 3.
selanjutnya kita coba kirim dari PC 3 menuju PC 2. Nah, harusnya ini juga berjalan lancar karena melewati rute yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini sudah kembali ke PC 3. Kita bisa delete. Lalu kita coba lagi dari PC 3 menuju ke server 1. Nah, dari PC 3 menuju server 1 ini tidak ada masalah karena kabel connectingnya itu masih terhubung, jadi tidak perlu ada yang dirubah, masih tetap sama seperti sebelumnya. Meskipun ini dihilangkan, itu tidak ada pengaruhnya untuk pengiriman dari PC 3 ke server 1 karena connectingnya bisa langsung dari router 2, router 3 hingga ke server 1, lalu dikembalikan ke router 3, ke router 2 dan sampai di PC 3 kembali. Nah, setelah itu kita delete, kita coba dari PC 3 menuju ke server 2. Nah, sama seperti sebelumnya, pengirimannya juga berjalan sukses sampai di server 2, lalu kembali ke PC 3. Lalu kita akan coba kirim juga baik dari server ke server maupun server ke PC. Jadi dari server 1 menuju server 2 itu tidak ada masalah ya, karena hanya dihubungkannya itu hanya melewati router 3. Jadi berjalan lancar, tidak ada hambatan. Sini bisa kita delete. Nah, kita coba dari server 1 ke PC 1. Di sini dikirim ke router. Aduh, mati. Jadi di sini kita lanjutkan, kita hapus connecting antara router 1 dan router 3, lalu kita coba kirim. Nah, di sini kita sudah di mode simulation ya. Di sini kita coba kirim dari server 1 ke server 2. Berjalan sukses, kembali ke server 1, lalu kita hapus, kita coba dari server 1 menuju ke PC 1. Nah, di sini dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1 dan kembali ke PC 1. Nah, di sini sebenarnya rute yang digunakan itu sama seperti halnya dari PC 1 menuju server 1 tadi di awal. Nah, di sini lalu dikirim kembali dengan melalui jalan yang sama sampai kembali ke server 1. Jalan sukses, lalu kita coba yang terakhir, belum, kita coba dari server 1 ke PC 2. Sama seperti halnya ke PC 1 tadi, hanya saja di sini tujuannya ke PC 2. Kita coba sekali lagi. Setelah sampai di router 1, diteruskan ke PC 2, lalu dikembalikan hingga sampai di server 1 kembali. Nah, setelah berjalan sukses, di sini kita coba yang terakhir, mengirim dari server 1 menuju ke PC 3. Seharusnya dari sini tidak ada masalah karena sama seperti dari PC 3 ke server 1 tadi di awal. Sampai kembali ke server 1. Jadi di sini sedikit kesimpulan dari saya, untuk routing dinamis ini meskipun ke connection atau koneksi dari antara router 1 dan juga router 3 itu terputus, paket PDU yang dikirim itu sendiri itu bisa menemukan
rute lain. Tidak harus melewati koneksi dari router 1 ke router 3 lalu ke server ataupun sebaliknya. Karena di sini juga ada jalan lain, yaitu mungkin lebih jauh, cuman paket tersebut ternyata bisa menemukan solusinya sendiri untuk rute yang dituju, yaitu melewati ke router 2, ke router 3 hingga sampai ke server tujuan maupun sebaliknya dari server ke PC, baik ke PC 1 ataupun ke PC 2, yang mana yang terdampak dari dihilangkannya koneksi antara router 1 ke router 3. Sekian simulasi routing dinamis dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.